Aku tuh ini tiga-tiganya ya berlaku pokoknya tanpa pengecualian. Semuanya aktif banget. Jadi aktifnya tuh bukan cuma kayak fisik, tapi pertanyaan-pertanyaan mereka juga kayak ngebombardir aku gitu. Pertanyaannya tuh susah-susah, terus udah gitu kayak kenapa. Jadi dia ini salah satu pertanyaan dia yang umum ya. Ini yang umum. Kita beli alpukat terus dia bilang kenapa alpukat itu namanya kan ada alpukat besar sekarang ya, namanya apa sih? Oh, alpukat Markus Terus gitu alpukat jadi aligator. Aligator. Terus dia bilang, ini alpukat kok bisa ada di dunia ini gitu, ini ciptaannya Allah. Lah, aku juga pengen tanya siapa yang nanam pohon alpukat setelah Allah? Yang pertama siapa? itu nggak akan berhenti pertanyaannya kalau belum dijawab. Sebentar aku cari di Google dulu. Jadi kayak setiap hari aku disuruh belajar gitu. Terus itu baru pertanyaan umum, belum lagi pertanyaan tentang agama. Jadi dia bilang, ini menurut aku kayak anak kecil ada nggak sih kayak gini gitu, mami gitu. Allah tuh baik banget ya, iya Allah baik gitu. Kenapa Allah ciptain orang cacat? Enggak gini, nah jadi supaya kita lebih bersyukur, supaya kita memang semua tuh Allah ciptakan sebenarnya sempurna. Jadi walaupun ada cacat, tapi pasti ada kelebihannya gitu. Tapi kenapa sih? Dia masih bertanya-tanya itu. Mempertanyakan segala hal ya. Segala yang ada di pikiran dia selewat, kayaknya dia langsung tanya gitu, sini. Tapi sungguh luar biasa, berarti kan itu udah umur segitu udah kritis banget pemikirannya ya. Banget. Mungkin ada dia masih kecil, mungkin ada treatment khusus, mungkin waktu itu parentingnya gimana, atau kalian menerapkan suatu mainan atau apa mungkin? Ya, kalau kita tuh selalu gini, komunikasi antara orang tua itu jangan dibatasi. Mau dia merasa kita temannya, seperti sahabatnya, seperti kawan-kawannya, apapun yang kamu mau tanya. Jadi memang pesan kami kepada anak-anak, apapun yang kamu mau tanyakan. Nah itu karena menghindari hal-hal yang kalau mereka takut bertanya, akhirnya mereka salah tempat bertanya atau salah jawaban dari pertanyaan. Nah itu yang justru kami khawatirkan. Tapi dari setiap pertanyaan apapun kami tidak khawatir. Yang kami khawatir adalah menjawabnya sebetulnya. Tapi biasanya ke papanya juga bawel seperti itu atau ke maminya aja Bu? Sama ke saya malah lebih kenceng lagi gitu, karena dia tahu saya misalnya ditanyain tuh hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Ayah, Allah itu kan maha kuat ya? Iya. Bagaimana kalau ayah, kakak, adik, abang kita lawan Allah, menang mana? Waduh, bukan ke situ gitu, arahnya bukan ke situ. Jadi kuat maknanya dia dengan kuatnya manusia tuh seperti sama. Tapi saya tidak melarang pertanyaan itu. Tinggal bagaimana kita memberikan jawaban demi jawaban. Nah, sehingga pada akhirnya insya Allah di ajaran baru ini saya masukkan anak-anak ini ke pesantren. Biar mau nanya-nanya dari sono. Jangan masuk ke pesantren, Insya Allah. Tapi kan jadi jauh sama anak. Iya. Ya kita bisa besok ya, bisa tengok lah. Sejauh-jauhnya kan masih di Jawa Timur kan, di Malang ya. Bisa. Karena yang paling mengerikan kalau pertanyaan dia tanya ke orang rumah gitu kan. Kadang-kadang saya khawatir, jadi semua mbak yang ada di situ jangan pernah jawab pertanyaan kalau nggak ngerti, kalau bukan jawaban yang benar. Jadi ini anak kecil, bukan anak kecil yang dikasih jawaban bohong terus dia tuh nggak bisa. Jadi dia bisa kan tanya ke mbak gitu, terus nanti dia konfirmasi ke aku, memang ya benar ya kalau ini kayak gini, taunya dari mana mami? Nah itu kita harus nyari faktanya. Kalau jawabannya dibohong-bohongin, itu anak kecil kan dulu dibohongin gitu, dipleset-pleset. Nah ini dia akan bertanya kenapa kayak gitu, dan itu mbaknya atau siapapun yang ngasih jawaban itu dia bilang kamu salah, kenapa kamu kasih jawaban itu, kamu nggak benar. Dimarahin. Luar biasa. Jadi kayak gitu, makanya aku bilang sudah, nanti kalau ada apa pertanyaan yang nggak ngerti langsung telepon mami, video call, nanti kita jawab. Mungkin itu kecerdasan yang turun dari orang tuanya mungkin. Mudah-mudahan aja ya, walaupun ya saya berdoa mudah-mudahan ya itu karunia Allah ya. Ya anak dalam tanda kutip nakal, kemudian agak rada-rada dalam tanda kutip melawan masih kecil-kecil itu biasa. Makanya kemarin April bilangin Pak Deddy Mulyadi nih gitu. Iya. Langsung pada nurut karena pilihannya daripada ke barak militer. Jadi dia misalnya kita suruh mandi, anak kecil lain tuh kan mandi, nanti biar bersih, kita udah bilang biar bersih, kamu tahu gitu. Aku tuh gak kemana-mana dari tidur, kemarin tuh udah mandi, kenapa harus mandi lagi? Ya karena ini bakteri dari mana, katanya rumah ini bersih.
kita udah gini, Allah Akbar, udah oke nah ini nah ya, ini Pak Dedi nih, Gubernur Jawa Barat. Ada video. Ini ada video nih, mulai bulan Mei yang nggak mau nurut orang tua, yang lawan orang tua Dijemput. dimasukin di barak tuh. Aku terserah kalian deh, mau kalian mandi enggak, aku udah nggak ngerti lagi kalau dijemput, ini aturannya gubernur. Ya udah kalau gitu kita mandi. Oh, jadi nurut sekarang ya? Sekarang nurut, jadi aku udah bilang, aduh Pak Dedi nih emang kadang-kadang ngirimin kan prajurit Pak Dedi tuh ke rumah gitu, terus dia pasti logikanya gini, kayaknya tuh mami lagi bohongin kita. Aku bilang ngapain aku bohong, ini tuh di media sosial udah diomongin, udah disampein, aku sih terserah kamu, kalau kamu mau percaya aku bohong, kalau disamperin nanti aku nggak ikut-ikutan. Jadi mereka oke, sekarang alhamdulillah nih udah mulai disiplin gitu ya, jadi udah oke, nggak banyak nanya. Tapi dia bilang, kenapa ini Indonesia ya, aturan itu makin aneh-aneh, kenapa anak-anak nggak mandi aja tuh dibawa ke barak. Tapi memandangnya ini lebih ke positif atau negatif dari adanya kebarak militer itu? Aku sih alhamdulillah ya, sebagai ibu kan ini dimudahkan sekali, jadi benar-benar yang ayo mandi gitu ya, kamu pilih lah. Jadi aku sekarang kasih pilihan, kalian pilih lah mau di barak apa di pondok. Nah anak udah gini, ya aku mending di pondok lah. Iya, di barak tuh aku lihat katanya jam 3 pagi disuruh mandi. Oke lah. Bentar nih,